Halo penonton setia Tita TV, saksikan terus program-program kami yang inspiratif, inovatif, dan juga seru hanya di Tita TV. Salam jumpa kembali dalam program Pinter Bina Karakter. Adapun judul program kali ini adalah Bekerja Keras. Hard work beats talent when talent doesn't work hard. Demikian dikatakan oleh Tim Notke. Mengapa kita harus membangun karakter bekerja keras pada anak-anak kita? Bekerja keras itu penting diajarkan sejak muda untuk masa depan anak. Mungkin saat ini kita berhasil dalam membangun ekonomi rumah tangga kita, namun belum tentu akan abadi di masa depan. Masa sekarang perekonomian dunia ini bisa sangat rapuh. Hari ini perekonomian itu bagus, sebentar lagi bisa hancur. Di dunia terjadi berbagai krisis ekonomi dari waktu ke waktu, dan yang terakhir adalah hadirnya COVID-19 di awal tahun 2020 yang telah menghancurkan seluruh sendi-sendi ekonomi dunia dalam sekejap. Walaupun teknologi sangat maju, siapa yang dapat meramalkan masa depan kita? Kita tidak seorang pun kecuali Tuhan. Kalau kita terbiasa bekerja keras, maka setelah badai berlalu, kita bisa membangun kembali usaha kita. Mengapa kita harus mengajarkan anak-anak bekerja keras? Kita harus belajar dari seekor semut. Dalam Amsal 6-11 dikatakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu, seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata." Seorang pekerja keras akan bekerja dengan penuh energi, komitmen, dan kerajinan. Ia tidak perlu diawasi, karena ia memiliki sebuah tujuan demi masa depannya sendiri. Untuk mencapai suatu cita-cita, kata kuncinya adalah kerja keras. Kerja keras mengajarkan kita untuk berdisiplin, berdedikasi, dan berani memutuskan sesuatu. Kerja keras penting, karena melalui kerja keras kita dapat mencapai cita-cita kita. Kalau kerja cerdas, smart work, seringkali hanya mencari jalan pintas dan membuang-buang waktu. Hanya setelah kita tahu caranya bekerja keras, kita baru dapat bekerja cerdas, bukan sebaliknya. Kerja keras dapat diajarkan kepada anak-anak dengan mulai membantu pekerjaan rumah tangga. Misalnya membersihkan tempat tidurnya setelah dia bangun pagi. Kerja keras dapat diajarkan kepada anak-anak dengan mulai membantu pekerjaan rumah tangga. Misalnya membersihkan tempat tidurnya setelah bangun, membereskan mainannya setelah bermain, atau mencuci piring setelah makan.
menyirami tanaman, dan lain-lain. Pekerjaan-pekerjaan ini akan menjadikan kebiasaan dalam hidup mereka dan melatih mereka bertanggung jawab. Nah, kita dengarkan kerja keras seorang ibu untuk anaknya. Seorang anak muda yang baru lulus perguruan tinggi pergi melamar ke sebuah perusahaan besar. Ia sudah lulus tes wawancara dan lalu harus menghadap direktur perusahaan. Direktur perusahaan itu melihat dari kurikulum vitae-nya bahwa nilai akademik anak ini bagus sekali. Melihat nilai yang luar biasa, direktur itu bertanya, "Apakah kamu menerima beasiswa?" Ia menjawab, "Tidak." Ia lanjut bertanya, "Apakah ayahmu yang membiayainya?" Kembali ia menjawab, "Tidak." "Ayahku meninggal waktu aku berusia setahun. Ibukulah yang membiayai sekolahku." Direktur itu lanjut bertanya, "Di mana ibumu bekerja?" Ia menjawab, "Ibuku bekerja sebagai pencuci baju." Lalu direktur itu meminta anak muda itu memperlihatkan tangannya, dan ternyata kedua tangannya terlihat begitu mulus. Direktur itu bertanya lagi, "Apakah engkau pernah membantu ibumu menyuci?" Anak muda itu menjawab, "Tidak pernah, karena ibu selalu menyuruhku belajar dan membaca buku. Lagi pula ibu kerjanya cekatan." Direktur itu berkata, "Kalau begitu, saya ada satu permintaan. Ketika kamu pulang ke rumah hari ini, bersihkan tangan ibumu dan kemudian jumpai aku besok." Ketika ia pulang, lalu ia membersihkan tangan ibunya. Ibunya terheran-heran dan senang, namun bingung juga, ada apa dengan anakku. Namun, ibunya memberikan tangannya untuk dibersihkan secara perlahan-lahan. Ini pertama kali anak muda itu melihat tangan ibunya. Begitu keriput dan banyak luka-luka di tangannya. Kadang-kadang ibunya sedikit berteriak ketika anaknya membersihkan dengan air karena kena bagian yang terluka. Baru kali ini anak muda itu sadar bahwa sepasang tangan itulah yang membuatnya berhasil di sekolah dengan nilai yang baik. Ketika ia selesai membersihkan tangan ibunya, ia menyuci semua cucian yang belum dicuci oleh ibunya. Keesokan harinya, ia kembali ke kantor menemui direktur tersebut. Direktur itu melihat ada air mata di pelupuk mata anak itu, dan ia bertanya, "Ceritakan apa yang kau lakukan di rumah." Anak muda itu menjawab, "Saya mencuci tangan ibuku dan juga mencuci sisa baju yang belum dicuci ibuku." Direktur melanjutkan, "Bagaimana perasaanmu?" Anak muda itu menjawab, "Kini saya dapat merasakan apa artinya menghargai seseorang. Tanpa ibuku, saya tidak akan mencapai sukses hari ini. Dan dalam membantu mencuci, saya merasakan betapa sulit dan beratnya menyelesaikan suatu pekerjaan. Dan saya merasakan bagaimana cinta kasih ibuku ada di dalam pekerjaan itu." Direktur itu berkata, "Nah, karakter semacam ini yang kubutuhkan dari calon staf saya. Orang yang menghargai pertolongan orang lain dan menghargai penderitaan orang lain, dan orang yang tidak menempatkan uang di atas segala-galanya. Kamu saya terima." Ketika bekerja, anak muda ini bekerja dengan keras dan dihargai oleh bawahan dan atasannya. Moral cerita ini adalah, kalau seseorang tidak mengerti dan merasakan apa yang menjadi pengorbanan orang yang membuatnya berhasil, mereka tidak bisa menghargainya. Sangat penting untuk seseorang belajar bekerja keras dan menghadapi kesulitan sebelum ia dapat menikmatinya.
Nah, beberapa hal penting yang perlu kita ingat. 1. Kerja keras mendatangkan keberhasilan. Tidak ada hasil yang baik tanpa kerja keras. Karena kerja keras menghasilkan disiplin, komitmen, dan daya tahan dalam mencapai tujuan. Orang yang kerja keras bukan hanya asal kerja, tetapi melakukan pekerjaan dengan benar. Ia akan bekerja secara efisien, dengan tepat waktu, dan menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Efisiensi menjadi bagian hidup pekerja keras. Lebih baik kita kerja keras daripada tidak punya pekerjaan, bukan? Semua pengusaha yang berhasil di dunia ini adalah dari hasil kerja keras mereka, bukan dari fasilitas yang diberikan. Yang kedua, membawa masa depan yang gemilang. Seorang pekerja keras akan menghasilkan lebih banyak dibandingkan orang yang santai. Ia akan mudah diterima bekerja di mana saja, atau kalau ia membuka usaha sendiri, akan cepat berhasil karena kemauannya untuk berhasil. Yang ketiga, jangan lupa pada orang yang membuat kita sukses. Di balik kesuksesan seseorang, ada orang yang mendukungnya. Di balik kesuksesan suami, ada istri yang mendukung, atau sebaliknya. Di balik kesuksesan seorang anak, pasti ada orang tua. Pasti ada orang tua yang bekerja keras demi kesuksesan anaknya. Jangan lupa akan orang yang membuat kita sukses. Dan tentunya jangan lupa akan Tuhan yang membimbing kehidupan kita waktu turun dan naik. Nah, mari kita tanamkan disiplin kerja keras pada anak-anak kita demi keberhasilan mereka, bukan untuk maksud untuk meringankan pekerjaan dan tanggung jawab kita. You get what you work for, not what you wish for. Sampai di sini dahulu acara Binter Bina Karakter kali ini. Saya Julie mohon pamit. Sampai jumpa.